Akan record ya. Ya, saya nge-share. Oke, layar saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Saya akan sedikit melanjutkan. Kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang apa namanya? Risiko ya. Bahwa kita dalam wirausahaan itu selalu mengejar risiko, memperhitungkan risiko, dan bagaimana risiko itu dikelola dengan baik sehingga dia akan berubah menjadi sukses. Kenapa? Karena risk itu sangat berkaitan dengan sukses dan juga loss. Jadi bagaimana mengelola risk, disitulah keunggulan kita sehingga kita bisa sukses tidak loss, gitu, seperti itu. Nah, di YouTube ada bertanya tentang policy ini penting nggak policy dalam mengelola risk? Sangat penting. Kenapa? Karena pengambilan keputusannya kan di policy itu terkait dengan kebijakan bagaimana strategi yang sudah diterapkan itu kemudian diaplikasikan untuk mencapai goal yang ditargetkan gitu kan. Kita sudah mereview proses, menetapkan strategi, analisis profitnya, dan kita harus menerapkan policy sesuai dengan apa yang sudah distrategikan. Ada pertanyaan, penting nggak Pak policy ini? Oh penting, karena kalau policy sudah strategi bagus tapi tidak diaplikasikan secara baik, berarti itu kita akan berpotensi untuk ketemu dengan loss atau kegagalan. Seperti itu. Oke, itu saya mereview sedikit. Nah, hari ini saya akan coba memasuk ke bagaimana sih mengintip celah dalam berusaha. Bagaimana memulai bisnis. Nah, saya akan mulai dari mimpi. Mimpi tidak seperti mimpi yang ada di gambar yang saya tampilkan di layar video Anda. Di bagian atas itu ada orang tidur di atas kereta dan itu bermimpi. Bukan mimpi seperti itu. Tapi mimpi adalah sebuah mimpi besar, sebuah angan-angan di masa mendatang. Nah, kenapa saya mengajak Anda, teman-teman ini bermimpi? Karena mimpi itu akan menjadi peta jalan atau peta masa depan kita. Kenapa saya jadi dosen? Saya sudah bermimpi jadi dosen ketika saya sudah baru pertama kali mendaftarkan diri saya itu menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Udayana. Nah, kemudian mimpi itulah yang akan menjadi peta di masa depan saya. Bagaimana mimpi itu kemudian saya rajut dan saya ingin raih tentu dengan tahapan-tahapan. Kalau Anda ingin menjadi mimpinya A, maka Anda sebaiknya bergaul di daerah mana gitu. Kalau Anda dari sekarang sudah bermimpi menjadi gubernur atau wali kota, maka sebaiknya Anda sudah mulai pergaulan Anda di kalangan politisi. Baik itu menjadi volunteer, baik itu menjadi tim penggerak balik layar dan segala macamnya, maka itu adalah langkah pertama Anda. Nah, seperti itu. Jadi mimpi besar itu adalah bagaimana kita membangun sebuah peta atau peta jalan roadmap untuk di masa yang akan datang. Tugasnya kalian adalah membuat sebuah esai yang dapat menerangkan apa mimpi besar Anda dan apa kira-kira
yang sudah Anda lakukan dan apa yang seharusnya dan belum Anda lakukan. Oke, jadi saya sudah membuatkan link tugas di dalam e-learning pagi hari ini, dan tugasnya adalah kalian membuat sebuah esai 250 sampai 300 kata yang memaparkan bagaimana mimpi Anda di masa depan dan apa yang sudah Anda lakukan dan yang semestinya yang Anda lakukan untuk meraih mimpi itu dan belum Anda lakukan dan akan Anda lakukan. Oke, bisa didengar ya? Halo? Halo Pak, bisa Pak. Oke, jadi itu tugasnya ya, tugas hari ini. Bagaimana tugasnya hanya bermimpi. Sederhana. Tapi ditulis. Mimpi. Bisa Pak, bisa didengar. Ya. Nah, mimpi besar Ya, Pak. harus diikuti dengan ambisi besar. Kerja juga harus besar. Nah, jadi kalau kalian punya mimpinya besar, kalian harus memiliki ambisi yang besar. Ambisi itu adalah bagaimana Anda, teman-teman, itu memiliki targetan-targetan yang besar. Karena ambisinya besar, kerjanya juga harus besar. Oke. Kenapa saya masuk mulai dari mimpi? Karena jika setiap insan di dalam negara kita, Indonesia, itu memiliki mimpi besar, sebenarnya negara itu tinggal menunggu waktu negara itu akan otomatis menjadi besar. Kenapa demikian? Ya, CIA atau Central Intelligence Agency itu meneliti kenapa sih suatu negara maju dan negara yang lain itu negaranya tertinggal atau negara yang di bahasa halusnya itu negara berkembang. Kenapa ada negara maju dan ada negara berkembang? Ternyata yang membedakan kedua negara itu adalah mimpi atau impian. Negara maju itu masyarakatnya semua memiliki impian. Tapi negara berkembang itu masyarakatnya impiannya tidak jelas. Bahkan tidak punya impian. Kalau saya sering menanyakan ketika ujian skripsi, Anda mau jadi apa? Dan sebagian besar jawabannya itu masih malu-malu dan tidak tahu dia akan menjadi apa. Seperti itu. Nah, disitulah letak dari mimpian. Jadi, hari ini saya mengajak teman-teman memiliki impian, menulis impiannya, dan sudah membuat peta jalan dalam bentuk esai apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan. Mimpi, bukan mimpi yang ini ya, ini mimpi orang Kupang bilang sono. Mimpi, dalam meraih mimpi itu tentu ada risiko, dan juga ada strategi yang harus dikeluarkan atau yang harus dilakukan untuk mencapai mimpi itu. Nah, ini sangat kontekstual dengan apa yang ingin menjadi mimpi dan apa risikonya. Tentu risikonya adalah kegagalan, tapi tidak ada orang yang mau bermimpi untuk gagal. Sehingga yang harus dilakukan adalah menyusun strategi. Nah, bagaimana menyusun strategi? Saya memberikan contoh atau judul dalam menyusun strateginya dalam bagaimana agar kita tetap eksis. Bagaimana caranya kita tetap eksis sehingga bisa mencapai mimpi yang kita tetapkan. Nah,
Saya akan mulai dari di Amerika setiap 1 tahun itu ada 1 juta pengusaha baru yang muncul. Tetapi dari 1 juta itu hanya 1/5 yang mampu merayakan ulang tahun pertamanya. Berarti hanya 200.000 pengusaha yang mampu merayakan ulang tahun pertama usahanya. Selebihnya gagal. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ada perbedaan antara yang tetap eksis dan yang berguguran. Antara yang 1/5 dengan yang 4/5. Apa bedanya? Yang membedakan adalah yang bisa eksis itu selalu berpandangan semua ada ilmunya. Jadi, semua ada ilmunya. Oke. Artinya apa? Artinya semua bisa dipelajari walaupun di luar bidang yang kita tekuni hari ini. Yang kedua, bentar. Oke. Yang kedua, bermainlah pada ide-ide besar. Yang ketiga, terus berlari kencang. Keempat, networking. Kelima, berbuat baik dan lakukan sekarang juga. Saya akan jelaskan satu-satu. Semua ada ilmunya. Oke. Dalam bisnis, semua ada ilmunya. Oleh karena itu, belajar, tekuni, dan jangan melakukan duplikasi. Misalnya begini, ada anak muda jualan baju, usahanya sangat maju. Teman saya ada jualan baju, itu usahanya sangat maju. Nah, coba ditiru di tempat lain, hasilnya tidak menggembirakan. Kenapa? Karena ilmunya mungkin berbeda, atau ekosistemnya berbeda. Yang kedua, belajarlah dari yang terbaik untuk yang terbaik pula. Artinya apa? Carilah mentor yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Dalam hidup itu mentoring itu sangat penting. Kalian bergaul dengan siapa, maka itulah mentor kalian. Nah, kalau kalian mau menjadi pengusaha, mulai membangun membangun pertemanan yang memang bisa menjadi mentor kalian untuk sukses jadi pengusaha. Makanya kenapa sering kita mendengar bahasa orang yang lahir kembar, satu dibesarkan di dalam keluarga pengusaha, yang satu dibesarkan di keluarga yang preman, maka yang yang hidup besar di keluarga yang menjadi tukang palak atau apa, dia akan menjadi preman juga. Seperti itu. Kenapa? Karena dia belajar dari yang terbaik untuk yang baik. Maka mulai saat ini tolong tentukan Anda mau jadi apa dan bergaulah dengan orang yang menurut Anda baik untuk menjadi mentor kalian masing-masing. Itu di sini di kelas ini ada 26 orang memiliki keinginan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana Anda bisa eksis dan bisa menjadi yang terbaik? Carilah orang yang terbaik untuk menjadi mentor Anda. Dalam menyusun skripsi juga ada banyak mahasiswa biasanya mencari dosen yang nilainya mudah, seperti itu. Yang penting lulus cepat, tapi tidak mendapat mentor yang terbaik. Sebaiknya cari dosen yang bisa mentoring kalian sesuai dengan keahlian kalian masing-masing.
Dari mana sumber ilmu bisnis? Tadi disampaikan, semua ada ilmunya. Dari yang pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah baca buku, majalah, blog, dan bahkan YouTube mungkin hari ini sudah menjadi sumber yang ilmu bisnis yang mumpuni. Jadi, banyaklah mencari ilmu dari pengalaman. Kalau Anda kuliah tinggalnya di kos terus, ya ilmunya tidak jauh-jauh dari kamar mandi, tempat tidur, tembok, dan pintu kos. Kalau Anda bergaulnya di dunia usaha, di pasar, Anda akan dapat merekam harga-harga dan Anda bisa melihat peluang-peluang bisnis. Jadi menjadi anak pasar juga pilihan yang penting untuk bisa expert dalam pemasaran. Seperti itu. Nah, pengalaman sangat menentukan. Kemudian diskusi, saya menggunakan bahasa curhat atau senior. Diskusi itu juga bagian dari menemukan peluang bisnis. Banyak peluang-peluang bisnis itu muncul dari diskusi-diskusi dengan kawan, dengan mentor yang memiliki wawasan yang lebih luas. Seperti itu. Membaca buku juga bagian dari sumber ilmu dalam bisnis dan lain-lainnya. Oke. Ini saya tidak. Nah, bermain dengan ide-ide besar. Bagaimana saya ingin menggambarkan kita, teman-teman semua, mulailah mengisi kepalanya, ya, mengisi kepalanya ini dengan hal-hal yang besar. Dan kemudian hal-hal kecil akan mengikutinya. Jadi begini, saya analogikan kepala Anda itu sebuah ember. Ember, kalau kita dari awal kita sudah isi air, ya, sebuah ember dari awal sudah kita isi dengan air. Air adalah analogi hal-hal yang sangat detail karena dia kompak, detail, dan sangat rigid, ya, volumenya. Maka ketika Anda memasukkan satu batu kecil saja, maka air itu akan tumpah. Nah, begitu juga kalau Anda memasukkan ke dalam ember itu adalah pasir yang pertama kali. Anda membawa ember kosong dan teman-teman memasukkan pasir. Apa yang bisa dilakukan terhadap ember itu? Maka Anda tidak bisa memasukkan benda lain selain pasir itu sendiri. Karena apa? Karena dia ukurannya kecil, sudah sangat detail dan sangat kompak dan dia menutup ruang-ruang yang lain. Nah, bermain dengan ide-ide besar, maka Anda akan membalik hal itu. Kalau kepala Anda adalah ember, atau sebuah baskom, atau sebuah tempat, maka isilah dengan batu-batu besar, dengan konsep-konsep besar, ya, sehingga kepala Anda itu masih menyisakan ruang-ruang untuk yang lebih kecil. Kalau ember diisi batu besar, maka setelah itu Anda masih bisa mengisi dengan batu-batu kerikil. Setelah diisi batu kerikil, Anda masih bisa memasukkan pasir-pasir atau hal-hal yang lebih detail dari kerikil itu. Artinya, bermainlah dengan ide-ide besar, kemudian ide-ide besar itu akan diterjemahkan atau ditambahkan atau dilengkapi dengan hal-hal yang kecil lainnya. Jadi saya jadi mulailah isi pikiran kita dengan hal-hal yang besar. Gagasan-gagasan besar, mimpi-mimpi besar yang saya sudah sampaikan di awal, yang Anda akan petakan dalam esai 250 kata itu adalah mimpi yang besar. Kemudian baru diisi dengan hal-hal yang lebih detail, apa yang belum dan apa yang sudah. Jadi bermain dengan ide-ide besar. Teruslah beralih kencang. Ini ilustrasinya begini.
untuk sukses kita harus berlari kencang. Di Afrika, semua rusa bangun di pagi hari dengan satu kesadaran. Kalau rusa-rusa ini tidak berlari lebih kencang dari singa, maka mereka akan mati dimakan singa. Dan di Afrika itu juga, singa itu juga bangun pagi. Kenapa singa itu harus bangun pagi? Karena kalau dia tidak bisa bangun lebih pagi dan lari lebih cepat dari rusa, maka dia akan mati kelaparan. Karena apa? Karena dia tidak bisa mendapatkan rusa untuk dimakan. Artinya apa? Berlari kencang itu mengisyaratkan bagaimana kita terus berupaya, terus mengusahakan, terus melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih di depan daripada orang lain. Karena apa? Karena kita akan ditinggalkan oleh zaman dan itu ketika itu kita akan mati kelaparan. Ibaratnya begini, Anda sekarang sudah pada posisi pengusaha sebagai singa yang memang kodratnya memakan rusa. Anda berleha-leha bangun siang, terus juga nanti ada rusa yang akan dimakan. Sementara rusa, dia harus tetap bangun pagi untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri dari singa. Kalau Anda sekarang menjadi pengusaha dan berperilaku sebagai singa yang bangun siang, maka tanpa sadar, usaha Anda sudah kedaluarsa dan usaha itu akan bangkrut, mati karena tidak bisa memakan atau memanfaatkan peluang yang ada. Apakah ada? Ada. Sekarang Anda menjadi saksi sejarah, bagaimana COVID-19 ini akan merubah struktur pengusaha yang mampu beradaptasi dan banyak pengusaha nanti yang gagal atau mungkin mati seperti singa yang telat bangun dan tidak mendapatkan rusa di pagi hari. Karena apa? Karena semua butuh adaptasi dan butuh kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang baru. Seperti itu. Jadi, dalam kewirausahaan, dalam jiwa wirausaha, tidak ada istilah istirahat, tidak ada istilah cuti, tidak ada istilah berhenti sejenak. Yang harus dilakukan adalah terus bekerja keras, terus bekerja cerdas. Seperti itu. Yang mungkin networking ini yang terakhir. Networking adalah cara-cara bagaimana kita tetap eksis, ya. Networking itu mengajarkan kita tetap berteman dengan siapa saja. Seorang wirausahawan, dia akan berteman dengan semua orang, semua kalangan, dan tidak pernah membeda-bedakan orang-orang. Saya misalnya contohkan, saya sebagai dosen, saya bergaul dengan cleaning service, saya bergaul dengan satpam, saya bergaul dengan pegawai, saya bergaul juga dengan dosen, tetapi saya juga berteman baik dengan rektor. Artinya kalau kita lihat dari struktur, itu rektor dengan sampai di cleaning service itu gap-nya banyak. Tapi kita harus bergaul di semua kalangan. Kenapa? Karena itu bagian dari kunci kita dalam sukses menjalankan jiwa kewirausahaan. Oke. Apabila sudah menjadi pengusaha, alokasikan waktu untuk urusan internal dan menjaga dan memperluas relasi. Makanya saya sering bilang, jalan-jalan itu bagian dari investasi kita menjadi wirausaha. Jadi, dan ini adalah mungkin slide terakhir saya untuk pertemuan hari ini. Pilihan menjadi wirausahaan itu pertama adalah berani tampil beda, berani memulai, berani perintis. Pilihannya jadi bos atau karyawan. Tentu pasti jadi bos.
Dan yang kedua adalah mengenali kapabilitas kita masing-masing. Ada yang suka makan, maka mungkin buat restoran bisa jadi sukses. Atau ada yang suka jalan-jalan, mungkin menjadi vlogger jalan-jalan sekalian. Ya. Kapabilitas kita harus kita kenali masing-masing, tentu berbeda. Pilih lahan yang berhasil guna, artinya pilihlah tempat-tempat atau medan usaha yang menyediakan hasil. Memberdayakan SDM, membangun gagasan membangun usaha, mampu menangkap sinyal. Apa menangkap sinyal ini? Hari ini ada sinyal perubahan. Orang bisa mengusahakan sesuatu dari rumah. Mestinya kita bisa tangkap. Apa yang bisa kita lakukan? Orang takut keluar, orang takut berbelanja di restoran, apa yang harus kita tangkap? Nah, itulah yang harus kita tangkap, sebuah sinyal-sinyal usaha baru, momentum baru. Ini adalah sebuah momentum bagaimana kita bisa menjadi pengusaha yang mungkin sukses. Karena apa? Karena ada perubahan teknologi dan perubahan sosial yang begitu besar. Nanti ada sumber-sumber bisnis, mudah-mudahan masih di slide berikutnya, itu akan saya sampaikan bagaimana sumber-sumber bisnis itu. Perencanaan yang rinci dan jangan takut gagal. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda katanya. Lakukan sekarang juga, saya pikir. Baik, saya akan mengakhiri materi hari ini sampai di sini. Lakukan sekarang juga, jangan pernah menunda ya. Mulai dari sekarang, apapun yang bisa dilakukan, lakukan. Mulai dari membuat mimpi di masa depan, dan apa yang harus saya lakukan. Mimpinya apa? Saya menunggu mimpi-mimpi Anda dalam tugas pertemuan hari ini. Saya berharap dalam dalam benak saya akan menemukan mimpi-mimpi yang luar biasa. Saya akan menemukan mimpi-mimpi yang sangat out of the box. Saya akan menemukan mimpi-mimpi yang spektakuler, dan mungkin nanti kita perlu bahas bagaimana meraih mimpi kita masing-masing. Sehingga saya sangat menunggu mimpi-mimpi yang kalian tulis, mimpi besarnya apa, dan bagaimana, apa yang sudah Anda lakukan, sudah Anda melakukan evaluasi dan terhadap diri Anda, apa yang sudah Anda lakukan, on the track tidak, atau sudah dalam jalurnya tidak, dan apa yang seharusnya dan akan dilakukan di masa yang mulai detik berikutnya sampai mencapai mimpi itu. Oke, saya membuka ruang pertanyaan. Silakan kalau ada bertanya. Silakan raise hand atau silakan. Ada yang bertanya? Bagaimana cara? Silakan unmute yang mau bertanya, mau menanyakan sesuatu mungkin tentang tugas atau apa segala macam. Ada? Dengar saya? Dengar, Pak. Dengar ya. Ada yang bertanya? Jangan bengong, Saya mau bertanya, Pak. Ya, siapa nih yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana kalau misalnya Pak bilang tadi kita harus bergaul dengan
dengan seseorang supaya kita bisa memperoleh ide-ide seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, ketika kita bergaul dengan seseorang, misalnya mentor kita dia itu seorang pengusaha seperti itu, tetapi dia berusaha di suatu daerah tertentu. Kemudian kita juga mau menjadi pengusaha seperti dia, menjalankan bisnis yang sama, tapi itu di daerah lain gitu. Apakah itu bisa atau tidak, Pak? Bisa mencari mentor. Karena gini, ada orang bekerja, orang punya uang, gitu ya. Tapi bekerja di sebuah perusahaan yang mungkin untuk kita ukur gajinya nggak seberapa. Tapi dia melakukan di situ. Apa sih tujuan mereka datang ke situ? Itu mencari mentor. Melamar pekerjaan di situ, belajar di situ sampai titik tertentu, dia kemudian mandiri membangun usaha sendiri. Apakah dia melakukan hal yang salah, menjiplak atau sebagaimana? Ya mungkin usaha kalau toh juga dia mengcopy, kita akan kalah. Misalnya, saya bekerja di jualan mie ayam gitu misalnya. Saya nanti membuat mie ayam. Ya mungkin saya bisa ini. Tetapi apakah mereka sudah memiliki brand yang lebih dikenal oleh orang daripada kita. Kita pendatang baru. Tapi tidak ada salahnya. Nah, seperti itu. Bagaimana kita mencari mentor? Misalnya pertanyaannya seperti itu, ya kita bisa dengan secara berbagai strategi. Bergaul, itu tidak mesti harus menjadi kawan, bermain dulu, baru bisa kita mendapatkan perkawanan dan mendapatkan ilmu. Kita bisa menjadi karyawannya dia, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dari dia. Kalau kita lihat pengusaha-pengusaha itu, dia punya komunitas, punya ini, nah itu dia bagian dari menyerap bagaimana informasi datang dan segala macam, membangun mentor. Dalam kewirausahaan, yang paling penting itu mencari mentor itu adalah sikap, leadership, kemampuan memecahkan masalah, di situ yang lebih penting. Objeknya, jenis usahanya bisa jadi berbeda. Seperti itu. Saya contohkan, saya punya saudara misalnya, dia bekerja di sebuah showroom mobil. Dia pagi kerjaan nyuci mobil, manasin mobil, ngecek mesin mobil, segala macam. Padahal uangnya dia ada misalnya. Kenapa dia harus kerja menjadi tukang cuci mobil, di manasin mobil, ngecek mesin mobil? Karena apa? Karena sebenarnya target mimpi besarnya dia ingin menjadi pengusaha showroom mobil. Tetapi kalau dia lakukan langsung, dia tidak memiliki expertise dalam bidang itu, dia tidak memiliki gambaran tentang itu, sehingga dia perlu mentor untuk mengembangkan mimpinya ke dalam dunia itu. Bisa kerja 4 tahun, sudah punya pengalaman, sudah mentornya sudah ada dan sudah ini, dan dia bisa mengembangkan di tempat lain. Apakah dia akan menjadi saingan tempat dia bekerja? Mungkin iya, tetapi biasanya zaman sekarang, apalagi generasi kalian, itu pebisnis, pewirausaha itu mementingkan kolaborasi. Seperti itu. Kolaborasi itu sangat penting. Bisa jadi, walaupun sama-sama nanti kalian itu contoh tadi itu membuka showroom mobil, bisa jadi dia punya pelanggan yang membutuhkan mobil sedan, tetapi dia tidak punya stok, sehingga dia akan menghubungi tempat kerjanya yang lama, dan di situ ada mobil sedan, stok mobil sedan, sehingga dia bisa memfasilitasi menjual. Sehingga dia tidak menjadi pesaing seutuhnya, tetapi juga bagian dari menjadi kawan kolaboratif dalam dunia